Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok secara daring pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Guru minta tolong kepada Mbak Ain untuk memimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Mbak Ain sudah memimpin berdoa. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya, apakah kalian sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum. Oke, belum semua ya. Jadi, karena belum pernah melaksanakan konseling kelompok, Ibu akan menjelaskan sebetulnya konseling kelompok itu apa sih ya? Tujuannya apa? Oke, konseling kelompok ini anak-anak adalah layanan dari BK, sama seperti layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling individu. Nah, di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya itu yaitu untuk memberikan bantuan layanan kepada anggota kelompok ini yang memiliki masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, nanti kita akan berdiskusi ya, saling memberikan masukan dan dari situlah nanti kita akan menemukan solusi dari masalah kalian masing-masing. Nah, nanti cara pelaksanaan konseling kelompoknya kalian akan menceritakan permasalahannya satu-satu ya. Dan kita akan pilih satu masalah yang akan kita selesaikan atau cari solusinya pada pagi hari ini. Kemudian perlu kalian ketahui anak-anak, dalam layanan konseling kelompok ada asas-asas konseling kelompok yang perlu kalian tahu. Asas konseling kelompok itu meliputi satu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu kalian menceritakan masalah kalian di sini itu harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh dibocorkan kepada teman yang tidak ada di dalam forum konseling kelompok ini. Jadi rahasia, tidak akan bocor kemana-mana masalah kalian. Jadi kalian tidak usah takut kalau orang lain akan mengetahui permasalahan kalian, ya. Kemudian asas yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu kalian secara terbuka menceritakan permasalahan yang dialami oleh kalian sendiri masing-masing untuk sama-sama kita cari solusinya bareng-bareng. Yang ketiga asas keaktifan. Ya, kalian di sini dalam kelompok konseling ini harus aktif mengemukakan tanggapan, saran ataupun pendapat. Yang keempat ada asas kesukarelaan. Jadi di sini anak-anak dengan sukarela ya mengikuti kegiatan konseling kelompok tanpa adanya paksaan dari orang lain. Seperti itu ya anak-anak ya, bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan ya, masih mendengar suara dari Bu Arum?
Penting. Masih oke. Sebelum kita memulai kegiatan, kita perkenalan dulu ya. Walaupun anak-anak sudah saling mengenal satu sama lain, tapi kita perkenalan lagi supaya lebih mengenal lagi. Perkenalannya seperti ini dicontohkan oleh Bu Arum. Contohnya, nama saya Arum, teman saya ada Kansa, ada Ain, ada Eca, dan ada Neni. Terima kasih. Bisa seperti itu anak-anak? Bisa. Oke, sekarang dimulai dari Eca terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka. Ada Neni, Kansa, Ain. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Kansa. Perkenalkan, nama saya Kansa, teman saya Eca, Neni, Ain. Oke, selanjutnya Mbak Ain. Perkenalkan, nama saya Ain, teman saya Kansa, Neni, Eca. Oke, yang terakhir Mbak Neni. Silakan Mbak Neni. Perkenalkan, nama saya Neni, teman saya Eca, Kansa, Ain. Oke, semua sudah memperkenalkan diri ya, sudah saling mengenal satu sama lain. Kemudian dalam konseling kelompok ini anak-anak ada hal yang sangat penting, yaitu menjaga rahasia. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan ikrar janji terlebih dahulu ya. Sanggup? Sanggup. Sanggup ya? Oke, kalian open mic-nya, ikuti kata-kata Ibu. Sudah siap? Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka, sudah siap? Mbak Kansa belum membuka mic sama Ain. Oke, Mbak Ain sudah siap ya? Sekarang ikuti kata-kata Bu Arum. Saya berjanji Saya berjanji menyatakan menyatakan bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup dan bersedia dan bersedia menjaga, menjaga, menerima, menerima, dan memelihara dan memelihara informasi apapun informasi apapun baik dari saya sendiri dari saya sendiri maupun maupun dari orang lain. dari orang lain. Oke, alhamdulillah kita sudah mengucapkan ikrar janji. Selanjutnya dalam konseling ini dibatasi oleh waktu ya anak-anak ya, dan peraturan juga. Jadi konseling ini akan berlangsung selama 1 jam pelajaran atau 35 menit ya. Dan ibu guru harap anak-anak selalu on kameranya, dibuka kameranya, dan meminta izin apabila ingin ke toilet atau ada keperluan apa gitu ya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Oke. Oke, perlu Ibu tegaskan lagi anak-anak bahwa konseling kelompok ini membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluar nantinya bersama-sama. Oke, masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya. Siap? Siap menyampaikan permasalahan kalian masing-masing? Siap? Siap, oke. Dimulai dari Mbak Ain. Silakan Mbak Ain. Permasalahan saya males berangkat sekolah karena ada teman yang suka pusing, suka gangguin pas lagi pelajaran. Gangguinnya itu manggil nama saya dengan memanggil orang tua saya. Saya juga nangis. Oh gitu. Ya, oke. Selanjutnya Mbak Neni, silakan mengungkapkan permasalahannya.
Permasalahan saya suka usil, saya suka manggil nama teman dengan nama orang tuanya. Karena cuman pingin bercanda, nggak serius. Oh gitu, oke. Yang ketiga, silakan Mbak Kansa. Permasalahan saya tidak suka pelajaran matematika, Bu, karena susah. Jadi saya suka alasan ke kamar mandi terus ketika pelajaran matematika. Oke, yang terakhir, permasalahan Mbak Eca. Apa Mbak Eca? Permasalahan saya sering terlambat masuk sekolah karena setelah subuh langsung tidur lagi. Jadi suka kelabasan, nggak bangun dan kesiangan. Oke. Oke, semua sudah mengungkapkan permasalahannya. Tapi hari ini anak-anak kita pilih salah satu saja ya. Kira-kira mau siapa dulu? Mau permasalahan siapa dulu yang akan kita angkat ini? Ya, Mbak Kansa. Permasalahan siapa dulu ya Mbak Kansa ya? Neni, Siapa? Neni. Oke, permasalahan Mbak Nani saja ya. Yang lain gampang pertemuan berikutnya ya. Oke, Mbak Neni, permasalahannya akan diangkat pada pagi hari ini. Coba Mbak Neni ceritakan secara lengkap permasalahannya apa. Saya suka usil, saya suka manggil nama teman dengan nama orang tuanya. Karena cuma pengen bercanda, kok gitu. Oh gitu. Jadi Mbak Neni itu punya kebiasaan usil, suka memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya ya. Tapi tadi Mbak Nani mengatakan kalau saya itu cuma bercanda aja, tidak serius. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi dulu dari permasalahan Mbak Neni? Siapa yang mau menanggapi dulu? Mbak Eca, barangkali mau menanggapi Mbak Eca? Saya, Bu, saya mau Ya. tanya sama Neni. Perasaannya gimana setelah memanggil nama temannya dengan nama orang tua? Gimana Mbak Nani? Mbak Eca tanya, permasalahannya gimana? Perasaannya gimana setelah memanggil nama teman dengan nama orang tuanya? Biasa saja atau gimana coba Mbak Neni? Apa karena bercanda ya tadi ya? Enggak. Tidak serius, cuma bercanda, hanya buat sesuatu aja. Oh, buat seru-seruan aja. Buat seru-seruan aja cuma bercanda. Nah, ada yang lain yang mau menanggapi? Mbak Kansa mungkin. Iya, Mbak Kansa. Silakan Mbak Kansa. Tapi kan tidak semua orang itu menganggap kalau apa yang dilakukan Neni itu bercanda, malah biasanya menjadi malu dan terganggu. Iya, benar sekali. Tidak semua orang menganggap kalau memanggil namanya dengan nama orang tuanya atau sebutan lain itu sebagai hal yang bercanda. Ada yang merasa terganggu dan tidak suka ya, bahkan saya. Iya. Oke. Kira-kira nih ya. Apa yang sebaiknya dilakukan Mbak Neni agar bisa meninggalkan kebiasaan memanggil temannya dengan nama lain atau memanggil nama teman dengan orang tuanya ya? Ada yang mau menanggapi? Mbak Ai mau menanggapi? Ya, Mbak Ai mau menanggapi. Silakan Mbak Ai. Teman yang harus selalu saya tidak mengulangi perilakunya lagi. Oh iya, benar sekali. Harus ada orang yang selalu mengingatkan Mbak Neni ya, supaya tidak mengulangi perilakunya lagi memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya ya Mbak Ain ya? Iya, oke.
Terus ada yang mau menambahkan lagi enggak? Saya Bu, saya Ya, menambahkan. menambahkan. Coba Nenek bayangkan jika Nenek sendiri yang dipanggil namanya dengan sebutan orang tua, apakah akan marah? Nah, benar-benar sekali Mbak Eca. Kalau misalkan coba Mbak bayangkan Mbak Neni, ketika Mbak Neni sendiri dipanggil sama temannya dengan nama lain, dengan nama orang tua Mbak Neni marah nggak kira-kira? Coba ditanggapi Mbak Neni. Marah kan? Oke. Kemudian ibu mau menambahkan ya anak-anak ya. Perlu kita ketahui bersama anak-anak, memanggil nama teman dengan sebutan nama lain yang tidak sesuai dengan namanya. Tadi memanggil nama tengah dengan nama orang tua dari teman dia, nama orang tuanya, kemudian membuat teman kita marah, itu masuk ke dalam kategori bullying dalam bentuk verbal anak-anak. Jadi jenis bullying itu ada 3. Yang pertama ada bullying verbal. Bullying verbal itu mengancam, contohnya menggoda, mengganti nama panggilan, ini ya, mengganti nama panggilan, berkomentar jelek, dan yang menjadikan teman kita marah, ya. Itu termasuk bullying dalam bentuk verbal. Yang kedua, jenis bullying kedua itu bullying sosial. Bullying sosial itu contohnya menyebarkan gosip, mengucilkan dan mempermalukan seseorang di depan umum, ya. Itu termasuk bullying sosial. Yang ketiga ada bullying fisik. Bullying fisik itu contohnya memalak, menyakiti dan melukai tubuh orang lain, kemudian meludahi hingga sengaja mengambil barang orang lain. Ya anak-anak ya. Jadi memanggil nama teman kita dengan sebutan lain, memanggil nama teman kita dengan nama orang tua teman kita itu termasuk dalam bullying verbal, ya. Itu tidak boleh. Bullying itu tidak diperbolehkan. Kemudian Bu Guru tambahi lagi, dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 49 artinya seperti ini anak-anak. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Ya, oke. Sekarang Mbak Neni sudah tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan Mbak Neni? Sudah Bu. Sudah. Gimana Mbak Neni? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari Mbak Neni? Sekarang saya tahu kalau memanggil nama teman dengan nama orang tua itu tidak baik dan termasuk membuli. Saya akan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan memanggil nama teman dengan nama orang tua. Oke, nah dari konseling kelompok tadi Ibu akan memberikan kontrak tingkah laku ya. Nantinya akan dibuat oleh Mbak Neni sendiri. Kemudian para anggota lain memantau perilaku dari Mbak Neni ya sesuai kontrak tingkah laku yang sudah dibuat. Setuju teman-teman? Setuju anak-anak? Setuju? Setuju nggak anak-anak? Oke, Bu Guru tunjukkan kontrak tingkah lakunya dulu ya supaya anak-anak tahu. Sebentar, belum tak share screen dulu. Sebentar, belum tak share screen dulu. Sudah bisa dilihat anak-anak? Anak-anak sudah bisa dilihat itu kontrak tingkah lakunya? Halo, masih dengar suara Bu Arum? Bisa dilihat nggak? Sudah bisa dilihat belum? Bisa ya. Itu kontrak tingkah lakunya saya
Berarti saya Neni pada tanggal 12 November 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tidak akan memanggil nama teman dengan nama lain atau nama orang tua. Yang kedua, akan bergaul dengan teman dengan baik, ya. Kemudian usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak lagi membuli teman secara verbal. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan bintang prestasi. Apabila saya melanggar kontrak perilaku tersebut, saya siap mendapatkan sanksi dari sekolah. Ya, tanggal berakhirnya kontrak nanti 1 minggu ke depan. Berarti akan berakhir tanggal 19. Bisa dimengerti ya Mbak Neni ya? Bu, mau izin ke toilet. Boleh, ya silakan. Sudah bisa dilihat ya anak-anak ya itu ya tadi ya. Bisa dimengerti ya Mbak Neni ya? Mbak Neni? Mbak Neni? Halo? Mbak Neni? Bisa, Bu. Bisa. Sudah bisa dimengerti ya Mbak Neni ya? Kontrak tingkah lakunya ya? Bisa. Oke. Oke, sudah Ya. nanti akan Bu Guru share di grup kontrak tingkah laku yang akan Mbak Neni buat dan kita pantau bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, setelah kontrak perilakunya dibuat ya, berarti permasalahan dari Mbak Neni akan terselesaikan insya Allah ya. Ya anak-anak ya. Dan setelah kita melakukan konseling kelompok membantu menyelesaikan masalah dari Mbak Neni, adakah yang mampu menyimpulkan, adakah yang mau menyimpulkan hasil dari konseling kelompok tadi? Siapa yang mau menyimpulkan? Halo, anak-anak? Kameranya di on cam semua, Ra? Kameranya dibuka semua, anak-anak. Kameranya dibuka semua. Ain mana Ain? Kansa mana Kansa? Kansa pipis. Oh, Kansa pipis. Kansa yang mau menyimpulkannya. Kansa masih pipis ya? Sebentar, siapa yang mau menyimpulkan dari hasil konseling kelompok? Eca. Saya sangat senang sekali mengikuti kelompok ini. Saya jadi tambah berwawasan dengan membantu menyelesaikan permasalahan teman. Coba ulangi pelan-pelan. Tadi kurang jelas. Pelan-pelan duduk dulu, pelan-pelan. Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya ya Mbak Kansa. Iya Mbak Kansa, silakan. Saya sangat senang sekali mengikuti konseling kelompok ini. Saya jadi tambah berwawasan dengan membantu menyelesaikan permasalahan teman. Oke, itu kan pesan dan kesan. Kesimpulan dari konseling kelompok ini. Kesimpulan dari konseling kelompok ini tadi Mbak Eca, diulangi lagi Mbak Eca. Kesimpulan. Mbak Kansa, iya. Mbak Kansa, kesimpulan dari konseling kelompok ini apa? Sebelum pesan kesan. Saya sangat senang sekali mengikuti sebelum pesan dan kesan. Atasnya berarti atasnya. Oh. Iya, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari konseling kelompok ini apa? Kata Mbak Kansa bisa menyimpulkan? Yang keempat, ketiga. Iya.
Tapi kan tidak semua orang itu Bukan. menganggap kelompok apa yang dilakukan ini itu Tadi bercanda. bukannya itu, yang itu loh, yang membuli itu tidak boleh. Itu siapa sih yang ngomong? Buat aku. Oh, ini berarti siapa? Ain ya, Ain. Kesimpulannya apa, Ain? Kesimpulan dari Membuli itu ada 3 macam dan memanggil nama teman dengan nama lain yang membuat teman kita marah. Melupakan jenis bullying verbal dan bullying dilarang untuk dilakukan. Oke. Udah. Ya, kesimpulannya bagus sekali ya. Bullying itu tidak boleh dilakukan. Dan tadi memanggil nama teman dengan nama orang tua itu termasuk dalam bullying verbal. Oke anak-anak, pesan-kesannya setelah kesimpulan, pesan-kesan setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini. Siapa yang menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Mbak Kansa? Mbak Kansa? Mbak Kansa? Ya, Bu. Ya, pesan kesannya apa tadi? Saya sangat senang mengikuti. Kameranya dibuka rasa. Udah. Oh ya, apa pesan kesannya apa? Saya sangat sekali mengikuti konseling kelompok ini. Saya jadi tambah berwawasan dengan membantu menyelesaikan permasalahan teman. Oke, terima kasih Mbak Kansa. Sebelumnya terima kasih ya Bu Guru ucapkan kalian sudah mau mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Kemudian konseling kelompok hari ini itu selesai dalam 1 jam pelajaran. Itu sebentar lagi, masih lama anak-anak, kan 35 menit. Jadi kita tunggu dulu saja sebentar lagi. Atau mungkin karena bimbingan kelompok ini sudah selesai ya, sudah 1 jam pelajaran ya. Nanti kita akan lanjutkan di 1 minggu berikutnya ya. Sambil kita pantau perubahan dari Mbak Neni. Ya anak-anak ya. Ya, sebelum kita tutup konseling kelompok pada pagi hari ini, silakan ditutup dengan doa dulu, Mbak Ain. Teman-teman, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ain sudah memimpin berdoa penutup. Bu Guru sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Anak-anak nanti bisa istirahat ya setelah ini ya. Bu Guru akhiri ya anak-anak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum. Belum, nanti anak-anak. Nanti dulu. Bu Arum lupa menampilkan Google Form. Jadi nanti Bu Arum akan membagikan link Google Form ya. Link Google Form ke grup seperti biasa. Nanti bisa kalian isi ya anak-anak ya. Jadi tampilan Google Form-nya seperti ini. Perhatikan dulu.
Sebentar lagi aja. Sebentar lagi, ya. Jangan lupa menampilkan Google Form-nya. Jaringannya ini itu banget ya, lama. Anak-anak, Bu Arum akan menampilkan itu ya, Google Form-nya. Sudah bisa dilihat anak-anak? Oh, belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah ya, ini instrumen evaluasi hasil. Nanti kalian bisa pilih ya. Bisa dibaca dulu, pilihlah sesuai dengan hasil penilaian anak-anak. Kalau KB itu kurang baik, CB itu cukup baik, dan B baik, SB sangat baik. Nanti kalian tulis nama kalian, kelasnya, kemudian kalian jawab. Contohnya nomor 1, saya memahami tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan topik bullying. Kalian pilih KB, CB, B atau SB. Tadi KB itu kurang baik, CB itu cukup baik, yang B baik atau SB sangat baik. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya? Oke. Dan nanti juga ada kontrak perilaku, nanti akan Bu Guru share juga untuk Mbak Neni. Sana aku, Bu. Iya, kan tadi Mbak Neni yang bermasalah. Oke, karena konseling kelompok tadi waktunya 1 jam pelajaran 35 menit ya. Kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya membahas permasalahan yang lain sambil memantau perkembangan dari perubahan dari Mbak Neni ya. Apakah bisa mengubah perilakunya, tidak memanggil nama teman dengan nama orang tua. Kita tutup dengan doa ya. Mbak Ain, ditutup berdoa. Baik, teman-teman, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah konseling kelompok hari ini selesai. Bu Guru mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam konseling kelompok pagi hari ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salamnya Bu Arum belum dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian bisa keluar dari room ini ya anak-anak ya.